Hari ini 11 Agustus kita memperingati Santa Clara dari Assisi. Clara lahir pada tanggal 16 Juli 1194 dan meninggal tanggal 11 Agustus 1253 pada usia 59 tahun. Clara adalah seorang perempuan Kristen yang berasal dari kota Assisi. Clara berasal dari keluarga bangsawan yang melarikan diri dari kemewahan rumahnya ketika masih remaja demi hidup membaktikan diri pada Tuhan dalam kemiskinan. Kemudian ia menjadi biarawati dan mendirikan biara Klaris yang papa. Clara dan biarawati lainnya ingin hidup seperti kaum miskin sehingga mereka hidup dalam kesederhanaan. Ketika ayahnya meninggal dan mewariskan hartanya, Clara memberikan semuanya kepada kaum miskin. Adiknya serta ibunya juga kemudian bergabung dengannya dalam ordo saudari-saudari miskin yang berdiam di San Damiano. Sepanjang hidupnya sebagai seorang biarawati, Clara berjuang terus untuk mempertahankan apa yang dinamakan olehnya Privilegium Paupertatis atau dalam bahasa Inggris The Privilege of Poverty. Kegigihannya dalam memperjuangkan hal ini akhirnya menghasilkan buah juga. Pada saat-saat akhir hidupnya di dunia, di atas pembaringannya, Clara memegang gulungan surat dari Sri Paus yang mengizinkan dia dan para saudari miskin dari San Damiano untuk hidup dalam kemiskinan Injili yang sempurna. Artinya, secara penuh menggantungkan diri kepada Allah untuk hidup mereka. Ia diakui sebagai seorang santa oleh Gereja Katolik Roma dan terkenal karena pernah mengusir pasukan musuh yang hendak menghancurkan daerah tersebut. Suatu hari, sepasukan musuh menyerang kota tempat biaranya berada. Para pasukan musuh berupaya menyerang biara juga. Clara kemudian mengambil monstran dan mengangkatnya. Sementara itu, ia dan para biarawati lain memanjatkan doa. Ketika para pasukan musuh melihat mereka, tiba-tiba mereka mundur sehingga biara dapat selamat. Dari semua orang kudus Fransiskan yang besar, Clara adalah yang paling terbungkus dalam misteri. Ini disebabkan oleh karena dia adalah seorang kontemplatif. Banyak cerita-cerita tentang Fransiskus, namun sedikit saja cerita mengenai Clara, perempuan pertama yang bergabung dengan Fransiskus dan para saudaranya. Pada mulanya, antara Clara dan Fransiskus adalah hubungan antara seorang anak rohani dan bapa rohaninya. Dan meskipun dia selalu memanggil atau menyapa Fransiskus sebagai Bapa Suci kita Fransiskus, Clara menjadi lebih daripada sekedar
seorang anak rohani. Clara akhirnya tampil sebagai teman Fransiskus yang paling setia, perwujudan yang paling lengkap dari impian dan cara hidup yang diterima Fransiskus dari Tuhan. Clara menjadi mitranya, sisi feminim yang melengkapi laki-laki Injili yang secara radikal mengikuti jejak Kristus. Fransiskus dan Clara tidak sering bertemu satu sama lain. Tetapi Fransiskus mengetahui pergumulan-pergumulan dan penderitaan-penderitaan yang dialami Clara dan sebaliknya. Mereka mengikuti perjalanan suci masing-masing secara independen, namun digabung menjadi sehati dan sejiwa oleh panggilan dari Kristus yang miskin yang menarik mereka. Cerita mengenai Santo Fransiskus tidak pernah lengkap tanpa Santa Clara. Demikian pula cerita tentang Santa Clara tidak pernah lengkap tanpa Santo Fransiskus. Pada kenyataannya, seperti juga dalam pemikiran orang-orang biasa, hidup Fransiskan mengandung dua unsur tadi, yaitu baik maskulin maupun feminim. Dan lambang-lambangnya adalah Fransiskus dan Clara sendiri. Ada cerita rakyat abad pertengahan yang tidak hanya mengungkapkan bagaimana orang-orang sejaman memandang Fransiskus dan Clara, akan tetapi juga melambangkan perpaduan mendalam antara aspek maskulin dan aspek feminim dalam cara Fransiskus bersatu dengan Allah dan segenap ciptaan. Cerita ini terdapat dalam karangan Arnaldo Fortini yang berjudul Vita Nuova di San Francisco de Assisi yang terbit di Milan pada tahun 1926. Pada suatu hari, Fransiskus dan Clara berada dalam perjalanan bersama dari Spello menuju Assisi. Di tengah perjalanan, mereka berhenti dan mengetuk pintu sebuah rumah untuk mohon diberikan sedikit roti dan air. Keluarga di rumah itu mengundang mereka masuk, akan tetapi disertai pandangan curiga. Mereka menyindir Fransiskus dan Clara sehubungan dengan perjalanan mereka yang hanya berdua-duaan itu. Kedua orang kudus itu kemudian melanjutkan perjalanan mereka melalui dataran di luar perkotaan yang dipenuhi salju, karena memang pada waktu itu musim dingin. Ketika hari mulai senja, tiba-tiba Fransiskus berkata, "Tuan Putri Clara, apakah engkau mengerti apa yang disindirkan oleh orang-orang tadi?" Akan tetapi Clara terlalu sukar untuk menjawab, karena takut kata-kata itu menyangkut di tenggorokannya. Lalu Fransiskus berkata lebih lanjut, "Sekarang tiba saatnya kita berpisah. Engkau akan sampai di San Damiano di malam hari, dan aku akan pergi berjalan sendiri kemana saja Allah memimpinku." Lalu Clara berlutut di tengah-tengah jalan.
dia berdoa dalam keheningan dan berjalan pergi tanpa menoleh balik. Clara berjalan sampai dia memasuki tempat yang lebat, penuh pepohonan. Lalu dia berhenti, tak mampu melanjutkan perjalanannya tanpa kata-kata hiburan atau perpisahan dari Fransiskus. Dengan demikian, dia menunggu Fransiskus di sana. Ketika Fransiskus sampai di hutan itu, Clara berkata, "Bapa, kapan kita berdua dapat bertemu lagi?" Jawab Fransiskus, "Apabila musim panas kembali dan bunga-bunga mawar berkembang." Lalu terjadilah sebuah mukjizat. Semua semak-semak intan saru dan pagar tanam-tanaman di sekeliling mereka yang membeku menjadi penuh dengan bunga mawar. Setelah sadar dari rasa kekagumannya, Clara berjalan menuju semak-semak itu dan mengambil segenggam bunga mawar dan memberikan bunga-bunga itu kepada Fransiskus. Dengan demikian, kata legenda itu, sejak saat itu Fransiskus dan Clara tidak pernah sungguh-sungguh berpisah lagi. Clara meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1253. Pada tahun 1255, 2 tahun sesudah kematiannya, Paus Alexander IV menyatakan dia sebagai kudus.